Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan ya beberapa program sederhana yang dibuat menggunakan Java desktop. Nah, di sini saya gunakan IDE NetBeans 11.2. Nah, ini ya beberapa programnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita coba running. Yang pertama di sini ada menu file, ini untuk exit ya, jadi mengeluarkan program ini. Kemudian ini ada program angka to huruf, jadi mengkonversi dari angka 45 misalnya mendapatkan predikat hurufnya berapa, D, nah gitu ya. Kemudian ada harga hotel misalnya, nah ini yang misalkan tipenya premium selama 2 hari misalnya dihitung menjadi 400.000. Nah, kemudian kalau misalnya 5 hari gitu, ini dihitung jadi 800.000 gitu. Nah, ini kalau rubah jeluk 5 hari berapa nih? 600. Terus superior selama 5 hari berapa? 400 gitu. Kemudian selanjutnya siswa. Nah, ini siswa misalnya kita isi nilainya 90, kemudian 99, nah gini ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada koma di belakang 2 ya, 2 digit gitu. Kalau ini kita coba ganti 77. Nah, ini digit statusnya B. Kalau misalnya kita ganti ini 60, ini 0 misalnya. Kita lihat, nah statusnya D ya. Predikat nilai hurufnya gitu ya. Nah, kemudian setelah nilai siswa ini ada bangun datar. Nah, bangun datar ini kita tinggal memilih persegi panjang. Nah, ini ya. Kemudian misalnya lingkaran, ini lingkaran persegi panjang, kemudian segitiga, nah, kemudian ada lagi garis, kemudian ada poligon, nah ini ada love. Nah, kita bisa buat seperti ini sih, kita modif. Ini itu 2 buah lingkaran, 1 segitiga, jadi digabung. Nanti kita lihat di kodenya ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ke kodenya. Ya, kita lihat. Kalau di sini kodenya seperti ini di menu utama ya, di menu utama ada. Jadi semua tadi form yang ada tadi kita running itu ada dia nempel gitu ya istilahnya di panel ya, panel yang ada di menu yang warna biru itu gitu. Nah, ini. Nah, jadi ini logikanya gini, kalau misalnya kita klik gitu, kita klik misal kita klik yang ini muncul kan, kemudian kita klik yang ini, maka yang tadi itu hilang karena di remove sebelum. Jadi sebelum memunculkan form ini dia di remove dulu gitu yang sebelumnya gitu, remove all-nya gitu. Ini pembuatan objek seperti biasa, kemudian show sistem exit ini untuk yang tadi ya, file di sini file exit. Kemudian kita lihat lagi tadi apa, angka ke huruf ya. Nah, ini tampilannya gini aja sederhana. Nah, kemudian kita lihat menggunakan switch case gitu. Ini sebenarnya lebih enak begini sih daripada menggunakan if else ya. Switch case. Nah, ini dengan kondisi ya, persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ini kita set dulu ya, kita setting dulu nih. Kalau angkanya lebih dari 985 kita setting dia sebagai case 0 gitu. Kemudian angka lebih dari 70 ini kita set case 1 dan seterusnya. Nah, ini set keempat itu E ya. Nah, terus kalau misalnya dia memasukkan huruf atau yang tidak ada di sini, tidak ada masuk dalam ring ini gitu ya, dia akan masukkan angka gitu ya. Jadi secara default gitu di sini. Bisa sebagai validasi juga sih sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk
harga hotel. Nah, ini misalnya. Ini sama juga, tapi ini saya kombinasikan dengan if gitu ya. Sengaja. Karena sebenarnya bisa juga sih menggunakan switch. Ya, switch. Jadi dua kondisi ini di set dulu masuk ke dalam case-nya, cuman lebih enak begini sih, di combine antara if else dan switch case gitu. Nah, ini kode-kodenya ya. Oke, angka huruf hotel sudah nilai siswa sekarang. Nah, ini nilai siswa. Nah, untuk nilai siswa seperti ini, kita tangkap dulu nilainya, masukkan ke dalam variabel yang udah kita deklarasikan di sini. Yang sudah kita deklarasikan, nah, ini variabelnya. Tangkap. Kemudian kita masukkan ke dalam metode vNilai. Nah, ini ya, vNilai. Kita masukkan. Jadi menggunakan parameter nih. Ada 3 buah parameter ya. Kemudian kita membuat objek dari kelas getSetNilai. Nah, getSetNilai itu nilai yang digunakan untuk membungkus ya, konsep enkapsulasi sih ini. Nah, di sini ya, siswa put. Tapi kita kan tadi udah dapat nilainya, terus dikirim ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian ini biasa kita jumlahkan. Nah, ini getnya berarti yang dari sini, returnan dari sini ya, di return. Nah, kemudian setelah ini, nah kita format gitu. Jadi ketika hasilnya misalnya 80,3333, nah karena banyak, nah kita format jadi hanya 2 digit di belakang koma ya, gitu. Nah, ini, nah kalau misalnya kita menggunakan string format seperti ini, itu nggak usah lagi menggunakan string.value of gitu kan, biasanya gitu ya, dari angka ke string gitu dirubah gitu. Nah, ini nggak usah, kita pakai string format ini. Kemudian ini ds totalnya di set text ini biasa. Kemudian di sini untuk penentuan predikatnya, nah kita sama lakukan kondisi, kita set dulu kondisinya, kemudian simpan case-nya di mana aja, 1 2 3 4. Nah, ini gitu ya. Nah, seperti itu nilai. Kemudian mungkin ada lagi. Nah, ini di sini tadi ya. Nah, ini ada perbedaan ya di sini, put dengan dispute gitu. Nah, kalau dispute ini dia merujuknya ke sini ya, ke yang private nih, yang ada di dalam kelas getSetNilai ini gitu. Karena private kan nggak bisa digunakan oleh kelas lain kan, tujuannya gitu supaya variabel ini tidak bisa diakses gitu ya dari kelas lain gitu. Tuh. Kalau put ini ya ini gitu, yang dikirim dari mana tadi, yang dikirim dari sini. Nah, ini set put ts ini ya. Ini kan jadi nyambung terus gitu. Nah, bikin sini dispute gitu. Jadi dibungkus lah istilahnya gitu, enkapsulasi ya. Kemudian bangun datar. Nah, ini bangun datar ya. Nah, untuk bangun datar ini seperti ini, menggunakan switch case juga. Jadi kalau misalnya kita di combo box ini kita pilih persegi panjang, maka dia akan membuat objek dari kelas persegi panjang, kemudian memanggil main color ya. Jadi di dalam kelas persegi panjang tuh ada metode main color. Jadi dia memanggil main color. Nah, kenapa dibuat metode itu? Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini saya persegi panjang lingkaran, dia punya kelas sendiri-sendiri gitu ya. Enggak menyatu dengan kelas utamanya. Jadi di sini saya di package ini ya, di package yang ini. Nah, ada garis, lingkaran ini ya. Nah, misalnya kita lihat persegi panjang. Nah, ini kelas persegi panjang gitu ya, gitu.
Nah, ini main color yang kita panggil tadi, ya, pemanggil method main gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dia statik gitu. Ya, statik dan dia ada di luar apa namanya? Kelas ya. Di luar yang memanggilnya itu di luar kelas ini gitu. Nah, ini jadi dipanggil. Nah, kemudian di dalam method main itu ada ini ya, membuat apa objek frame. Nah, ini sendiri kan udah disediakan sebetulnya di dalam Java. Nah, kita kalau mau lihat ini ada di mana, kita klik di sini navigate, go to source. Nah, dia ada di sini. Ya, nih. Ini sudah disediakan sebetulnya. Oke, kemudian frame set always on top. Jadi si frame-nya itu selalu ada di atas. Nah, itu frame set location itu lokasinya. Misalnya 450 30 ini ada di sini ya. Karena kalau misalnya lebih lagi ada di sini gitu. Nah, itu set location-nya biar lebih rapi aja gitu. Kemudian set default close operation. Nah, ini JFrame. Kenapa dispose supaya ketika kita klik uh, formnya itu nggak langsung exit semua dengan menu utama. Jadi dispose aja gitu. Jadi hanya ketika close itu hanya si form yang internalnya aja gitu. Nah, kemudian ini JApplet juga sama nih seperti ini. Ya, karena kita membutuhkan komponen-komponennya ya. Jadi kita gunakan. Oke. Ini frame pack set visible ini sama aja. Kemudian ini void init ya, cPanel. Nah, jadi nanti objek kita yang kita buat lingkaran, segitiga, persegi panjang itu nempel di panel ya, di panel dari yang ada di dalam form ini kita. Frame ini ya, frame. Nah, ini set untuk preferred size-nya sendiri saya set di sini cuma 300 200 ya, kecil ya kayak tadi tampilannya, kemudian backgroundnya white. Nah, kemudian di sini di public void paint komponennya seperti ini aja. Kita buat objek lagi, kemudian set colornya green. Ini untuk persegi panjang kan green ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini fill-nya itu ini kita koordinat. Jadi kita harus tahu nih koordinatnya. Nah, misalnya gini. Ini saya coba running ya. Bukan yang ini. Yang ini aja maksudnya. Nah, gini. Nah, ini. Nah, ini koordinat tuh ini rectangle ya. Dia punya kekhususan sendiri, jadi rectangle, kemudian garis ya, lingkaran itu dia punya metode sendiri untuk membangunnya, membangun bidangnya gitu. Nah, misalnya gini. Ini 100. Nah, 100 itu jarak dari sini ke sini. Jadi di sini titik X 100 ya. Ketika di sini tuh X-nya tuh sama dengan 100. Kemudian ini Y-nya. Y-nya itu 70 dari sini ke sini. 70. Nah, ini kalau ini itu lebar ini. Panjangnya, sorry. Nah, kalau ini 50 lebarnya. Nah, kita bisa buktikan misalnya ini lebarnya kita samakan aja 100, ini menjadi kotak ya. Maksudnya sama sisi gitu. Ya kan? Gitu. Bukan kubus ya, apa ya? Gitu. Persegi 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita running lagi, nah ini persegi 4. Jadi ini geometri ya. Nah, geometri ini menarik sih sebenarnya. Geometri. Nah, kalau di Java sini, jadi titik 0,0 tuh ada di sini. Ya, 0,0 tuh ada di sebelah sini. Gitu. Jadi ini tadi ya 100, ini 70. Jadi di sini X-nya 170 atau 100,70 gitu ya. Kemudian ini bidangnya. Nah, ini punya karakteristik beda-beda nih. Terus kalau misalnya kita lihat lagi poligon. Nah, ini poligon nih lebih rumit lagi ini poligon. Kalau misalnya kita coba running poligon, nah ini poligon ya, poligon. Nah, ini jarak dari sini ke sini X-nya ini 105
sini. Ini titik ini nih 45. Nah, kemudian ke atasnya berapa? 95 Y-nya gitu. Ya, 105, 95. Kemudian ini yang mana lagi gitu ya. Gitu. Jadi ini dicoba ya gitu. Dicoba-coba gitu. Ini posisinya yang mana gitu ya. Jadi X-nya gitu. X-nya Y-nya kita temuin. Jadi kalau mau ngerubah posisi pun yang ngerubah titik gitu. Misal tadinya ada di sini, kita mau rubah ya, ubah dulu titik yang sebelah sini. Kita rubah dulu posisikan kemana. Kemudian kita rapihkan lah sedikit-sedikit. Ini emang harus sedikit lebih sabar gitu. Oke, tapi ini yang soal yang paling sangat menarik ya. Oke, kemudian ini love. Nah, ini love ini kita bangun dari dua buah lingkaran, kemudian diberi jarak tapi masih memiliki irisan gitu. Nah, kemudian ini satu buah segitiga gitu. Jadi dipaskan aja gitu posisinya sehingga ketika kita run itu ya menjadi simbol gini love ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak gini. Ini posisinya nggak rata, ini nggak rapi ya, nggak sama sisi. Ini harus digeser. Nah, digeser ya ininya digeser nih. Gitu. Nah, kalau ini diameter. Ini diameter. Jadi ini jari-jarinya tuh 40 ya. 40. Nah, ini diameternya. Nah, ini posisi ya tadi lingkaran dari X-nya ya. X-nya ke samping sini, kemudian ini Y-nya ke atas. Tuh, kalau mau ubah ini dirubah posisinya sebelah mana. Nah, gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.